Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sallallahu ala rasulillah. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesehatan, langkah sehingga kita dapat berkumpul di Balai Islam Universitas Syekh Kuala dalam rangka mengikuti acara sosialisasi program dana padanan atau yang juga kita kenal dengan matching fund tahun 2024. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau telah berjuang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Syekh Kuala yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis, Profesor Dr. Insinyur Taufik Saidi. Terima kasih Pak. Yang kami muliakan narasumber kita, Prof. Chan Basarudin PhD. Kami yakin Bapak Ibu sekalian sangat mengenal beliau, cukup lama beliau sebagai Direktur Eksekutif PAN PT, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dan banyak juga mungkin sertifikat PAN PT kita yang ditandatangani oleh Prof. Chan. Dan beliau sejak tahun lalu menjadi salah satu reviewer utama di PAN dan kementerian. Yang kami hormati juga para dekan, para wakil ketua lembaga di dalam penelitian dan pengabdian, para bapak direktur dan direktur di sini juga, para profesor, para peneliti, dan panitia yang telah berhadir. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2021, USK terus berpartisipasi di dalam kegiatan matching fund. Namun kita sadari masih satu digit yang didanai. Yang terakhir 2023 itu 8 proposal yang didanai dari 2 digit yang mengusulkan, sekitar 26-28 kalau saya tidak salah, yang mengajukan. Ya, namun hanya 8 itu yang berhasil. Kita menyadari memang sangat ketat, sangat kompetitif. Ya. Selain dari pendanaan riset yang sebenarnya kalau kita lihat USK termasuk dalam salah satu perguruan tinggi yang pendanaan DRTPM-nya itu lumayan bagus, berada di top 10 penerima dana riset DRTPM. Namun di dalam pendanaan matching fund ini kita masih harus terus kerja keras ya, memperbaiki proposal kita. Dan alhamdulillah hari ini, kalau tahun lalu Prof. Chan kita hadirkan secara daring bersama Prof. Erika, ya alhamdulillah tahun ini di awal tahun 2024 beliau bisa hadir langsung. Ini dan salah satu mungkin dukungan besar ya dalam rangka membantu kita semua secara langsung. Mungkin nanti bisa berdiskusi, menanyakan kenapa atau bagaimana memperbaiki proposal-proposal yang sudah pernah atau yang akan kita susun. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor menyampaikan dan mendorong kami semua mengajak Bapak Ibu untuk memasukkan proposal matching fund ini karena cukup besar dana yang disediakan oleh kementerian sampai 900 M. Mungkin nanti Prof. Chan akan menjelaskan secara rinci. Tahun lalu sampai 900 M. Jadi perlu rasanya kita beramai-ramai menyusun proposal dengan sebaik-baiknya. Walaupun tadi juga akan sempat berbincang-bincang, kendala kita di ujung Sumatera ini adalah studinya, ya. Jadi mitranya itu yang agak sulit dibandingkan dengan teman-teman UI, IPB yang berada di kawasan industri Jabodetabek itu ya, yang cukup banyak masuk juga di Jawa Timur. Nanti kita juga akan coba mendengar arahan dari Prof. Chan, mungkin ada beberapa skema lain yang mungkin lebih berpeluang.
Pak Rektor, sebenarnya BS1 itu sudah dibuka pada bulan 10, 2-3 orang yang memasukkan tapi juga belum berhasil. Dan kendala yang juga dialami oleh para peneliti, Pak Rektor, pada saat dipanggil untuk interview oleh reviewer di Jakarta, ini mitra juga diminta hadir. Tadi kami juga sudah menyampaikan kepada Prof. Chan, mungkin ada strategi lain, apakah boleh pakai video conference, atau yang dipanggil itu sudah pasti lulus. Sehingga investasinya terasa lah, gitu ya, ada investasinya dihitung. Tapi kalau masih juga ditolak, nah ini memberatkan para mitra terutama, karena Universitas Sekolah tidak mungkin juga mendanai mitra dalam menghadiri wacana tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan, Pak Rektor, Pak Prof. Chan. Harapan kali ini Universitas Sekolah bisa mendapatkan pendanaan 2 digit di atas 15. Ya, kalau IPB itu tahun lalu 68 Bapak Ibu. Jadi kita masih jauh sekali dengan IPB. Mereka dapat 68 pendanaan, sementara kita baru 8. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian memberi semangat teman-teman semua untuk terus menyiapkan proposal dana padanan itu. Demikian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Syahkuala yang diwakili oleh Wakil Rektor 4, Bapak Profesor Dr. Insinyur Taufik Saidi MM. Kami sambutkan. Baik, silakan. Juga juga ekonomi Pak Dekan Ekonomi wakil dan sekretaris MPN, Bapak Ibu sekalian, ini cukup kasih bagian dan bagaimana sebaiknya kita bagaimana strateginya. Memang itu kemarin saya minta dengan Pak Daes. Artinya, mungkin kita coba minta dengan balai-balai yang lain. Di sini juga hadir bervariasi variannya, ada yang dari teknik, FKH, pertanian, FK, jadi kita mungkin bisa menyusun proposal yang kuat dan komit support. Ya. Juga, alhamdulillah kita jadi dilakukan oleh Pak Prof. Yalidin dari tahun 2021 hal yang diterima di tahun 2002 kita dalam lolos 2012 dalam
Wah, jadi kita sampaikan kepada ini kita sampaikan dulu bosnya. Kali dua, kali dua, 14, dan bilang ada dari yang hadir, ada usaha ke ada asesor, dia tadi memberi semangat, jadi dari tim salam semua kita untuk membuat program ini. Juga secara online kita lihat sudah hadir 47 orang. Dapat berjalan dari ini disebarkan di dapat meling apa ide-ide kita sehingga ide kita dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha dan sering. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sosialisasi program dana pendanaan Matching Fund tahun 2024 oleh Profesor Dr. Insinyur Profesor Chandra Sarudin PhD, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Untuk ini acara akan dipandu oleh moderator Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasrul STMP. Baik hadirin sekalian, selanjutnya acara akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nana sebagai MC pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Syafala Profesor Taufik Saidi, kemudian Bapak Ketua LPPM Profesor Taufik Wahyakidin, narasumber pada kesempatan hari ini Bapak Prof. T. Basarudin atau Prof. Chan nanti perlu dijelaskan sedikit kenapa di biodata aslinya tertulis ada T. Saya berpikir apakah itu tebu ya, tapi yang muncul justru T-nya hilang, yang muncul malah Chan gitu ya. Ini nanti disampaikan sedikit. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka sebenarnya ada kegiatan yang lain ya, Prof ya. Tapi menyempatkan untuk bisa berbagi pengalaman di Universitas Syafala. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya baca sedikit biodata dari Prof. Chan ya. Beliau pendidikan dasar dan menengah dihabiskan di Bengkulu di kota kelahiran, berlatar belakang pendidikan pondok pesantren semuanya. Kemudian S1-nya di matematika UGM. Selanjutnya S2 dan S3, keduanya dia diselesaikan di University of Manchester di bidang computing science ya. Kemudian tugas beliau yang terakhir mungkin beberapa saya bacakan yang belum tambahkan oleh Prof. tadi adalah pernah sebagai dekan Fakultas Ilmu Komputer UI, kemudian pernah sebagai Presiden the Association of Higher Education Accreditation Agencies Islamic Board gitu ya Prof. Kemudian setelah itu pernah juga sebagai Presiden Asian Quality Assurance Network. Dan terakhir adalah staf ahli, sebenarnya bukan hanya reviewer, tetapi beliau sebagai staf ahli pada program Matching Fund kita. Oleh karena itu, selain informasi yang diketahui oleh reviewer, ini ada informasi-informasi yang mungkin dari kepanitiaan yang Prof. Chan bisa tahu, bisa disampaikan kepada kami. Bapak Ibu, di tahun 2022 kita ada 8 proposal yang terdenai. Di sini saya lihat tadi ada Pak Daud ya, Pak Daud tadi ya. Kemudian ada yang lain mungkin belum hadir, ada Pak Kahlil, kemudian ada Bu Elisa ya. Alhamdulillah Bu Elisa hadir kembali. Bu Dewi juga ada. Hari Jumat yang lalu Prof. saya diskusi dengan Bu Elisa tahun lalu menggarap pelestarian bangunan heritage di Aceh Tengah, namanya rumah Oma Pituruang ya bahasa Gayo ya. Dan alhamdulillah beliau beberapa informasi bahwa mitranya akan melanjutkan pendanaan tahun ini sebesar 500 juta sekitar gitu ya. Nah kemungkinan alhamdulillah beliau saya bilang ayo Bu Elisa lanjut lagi bikin proposal baru. Nah nanti mudah-mudahan nanti akan dapat penguatan lagi di sini Bu Elisa ya.
Baik Pak Prof Chan, ada materi PowerPoint yang mungkin disampaikan? Sudah apa nih? Oke, silakan dipilih kembali. Nanti Pak Ami tolong dipasangkan di PowerPoint di Zoom. Dalam pelaksanaan Bapak Ibu, matching fund ini lebih banyak bentuk-bentuk evaluasi daripada skema-skema penelitian yang ada di BPM atau di DRPM. Di mana monetnya itu dilakukan secara luring, kemudian evaluasi keuangannya juga ada beberapa tahap. Ketika monet pun ada 4 orang reviewer yang bertugas keuangan lain, kemudian aspek teknis yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin dari awal sudah harus disiapkan proposal yang lengkap ya, proposal yang lengkap termasuk dengan pendanaan yang mungkin sedikit lebih menyita waktu ya daripada skema-skema lain. Namun seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sebagian besar dana penelitian di Jakarta itu dialihkan ke matching fund, sehingga dana riset di DRPM menurun ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita sangat menyarankan agar Bapak Ibu semuanya bisa memasukkan proposal di matching fund ini. Mungkin tampilan kami meng-set PowerPoint Prof Chan. Saya berikan kesempatan kepada Prof Chan untuk menyampaikan brief review dulu mungkin sebelum disampaikan PowerPoint-nya. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Rasulullah, Pak Barek, Pak Ketua MS, Dekan, yang saya hormati, serta semua kolega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, selamat tahun baru juga. Ini satu hal yang sangat menggembirakan bagi saya untuk kembali ke ruangan ini setelah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu konteksnya totally different ya, waktu saya ke sini waktu itu urusan akreditasi. Jadi sekarang tidak selesai usia bulan, saya diajak dirjen untuk ikut memikirkan gimana sebetulnya mendesain MF. Jadi inilah lebih baik ke depannya, karena Menteri kelihatannya sangat mengidolakan ide beliau yang pendidikannya di Amerika sana, melihat tinggi dengan Dudi dan user itu kan banyak sama lain, dan buku tersebut sudah dalam tahap membutuhkan. Itu sebetulnya yang ingin dituju dengan pendanaan matching fund ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materinya cukup banyak, cuman saya khawatir ya dengan waktu yang terbatas, habis waktu saya menjelaskan ini, padahal semua informasi ini sebenarnya ada di dalam paduan MF 2024. Jadi saya akan meng-highlight saja. Monggo silakan nanti dilihat lebih jauh apa kira-kira yang menjadi concern atau isu, sehingga nanti cukup banyak waktu bagi Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi atau menanyakan hal yang memang Bapak Ibu butuhkan. Kita kan kadang-kadang sebagai dosen ini banyak bicara, tapi belum tentu itu yang ingin didengar oleh audiens kita gitu kan. Jadi saya akan coba untuk highlight. Oh ya, di depan saya ditanya, di depan saya itu memang bukan Bengkulu, dari Bengkulu, teman dari kecil kan itu dulu kan pakai bahasa urut ejaan nama. Di desa yang sangat kecil sebenarnya saya lahir dan dibesarkan di sana, tapi alhamdulillah dari madrasah pendidikan yang saya
itu di waktu itu saya bisa masuk Gajah Mada. Jadi itu ceritanya. Tadinya saya di matematika, tapi zaman tahun 80 itu komputer mulai kelihatannya menarik gitu, sehingga saya waktu mengambil S2 dan S3 saya pindah ke komputer, jadi hilang pindah dari matematika ke komputer. Selesai kuliah saya banyak ngurusin pendidikan tinggi, jadi saya setiap pulang tahun 90 mulai 93 94 saya udah banyak terlibat di Direktorat Pendidikan Tinggi. Saya pernah menjadi sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi dengan Satrio waktu itu menjadi dirjen. Disitulah yang mengintroduce saya dengan manajemen dari pendidikan tinggi termasuk high division funding and financing. Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung aja di slide pertama, kedua, sebetulnya ada beberapa hal yang kita coba pelajari dari desain MF, tadinya Matching Fund, sekarang PDP, gitu, program dana badanan tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya saya mulai terlibat itu untuk tahun 2022, saya diajak Pak Nizam dan Bu Cici. Nah, sehingga saya mendesain untuk 2023 itu berbeda kan dengan 2022. Kita mulai introduce adanya skema. Tadinya nggak ada skema A dan B, gitu ya. Nah, tapi masih saja ternyata ada beberapa kendala. Saya nggak tahu di mana itu sebetulnya kuncinya, masalahnya. Banyak sekali proposal yang salah skema maksudnya waktu itu. Padahal sistem kita tidak memungkinkan untuk setelah proses pindah skema. Ya, jadi mohon benar-benar Ibu Bapak kalau memasukkan proposal itu udah tepat skemanya ini. Jadi nanti ada waktu diskusi kalau Bapak Ibu masih ragu ini tepatnya skema mana, tolong dikonfirmasi. Ya. Tidak bisa hanya dengan judul. Dari judul itu belum tentu bisa terjelaskan bahwa itu skemanya apa, tapi esensi dari reka ciptanya. Ya. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu di sini ada teman-teman dari Sospum, Manura, mereka komplain ke kita gitu. Dan saya menyadari bahwa kami dari tim ini kebanyakan dari saintek, jadi agak bias MF ini ke sains teknologi. Sehingga teman-teman dari Sosum kesulitan kayak apa sih sebetulnya menerjemahkan reka cipta serta target-target luarannya untuk konteks yang Sosum gitu ya. Jadi dan kami mencoba, kalau Bapak Ibu baca di panduan 2024, itu kita kasih ruang apa yang kita sebut dengan produk ataupun bentuk lain. Jadi kalau yang engineering dan sains itu kan tangible semua nih produknya kan. Prototype itu kan istilah engineering banget gitu kan. Nah, untuk sosok apa itu padanannya nanti. Dan kita kasih ruang itu lebih bentuk lain. Tapi untuk itu Bapak Ibu yang di bidang yang tersebut harus mengartikulasikan bentuk lainnya itu tidak bisa lagi dalam bentuk lain di proposal, tapi ada wujud spesifik yang Bapak Ibu yang paling tahu. Gitu kan. Teman-teman dari sendiri misalnya kemarin ada yang punya istilah sendiri mereka gitu ya. Ini ya. Kemudian teman-teman dari psikologi juga punya istilah sendiri. Silakan, dan itu kami sudah tekankan ke reviewer, Bapak Ibu harus mengakomodasi jangan sampai kalau tidak prototype nggak boleh misalnya gitu untuk yang skema A3 gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin tadi Ibu yang tentang preservasi atau konservasi tadi merasakan waktu 1 tahun sangat pendek sebetulnya kan, sehingga disadari dan kami juga menyadari untuk beberapa program tertentu itu perlu multi-years. Nah, sebetulnya di tahun 2023 kita sudah membuka itu, tapi belum secara spesifik dan agak ada model kontrak tahun penetapan pemenang yang sifatnya multi-year. Jadi hanya setahun. Jadi Ibu yang dapat tahun 2003 harus ngajuin lagi di 2024. Nah, dengan model
seperti ini, nanti ada kasus di mana kontrak ataupun penetapan pemenangnya itu sudah dinyatakan 2 tahun misalnya. Sehingga untuk tahun yang berikutnya nggak perlu mengajukan proposal lagi. Sepanjang hasil monepnya bagus, tentu saja. Ya. Jadi itu mungkin mengakomodasi saran-saran dari Bapak Ibu, sehingga kita coba melakukan pemenahan. Nah, sekaligus juga gitu ya, saya perlu mendapatkan nanti kalau misalnya dalam sesi ini ada perbaikan-perbaikan yang masih harus kami perbaiki lagi untuk yang selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian terkait honor, ini memang very bad news di 2020. Kita mendesain panduan di akhir 2022, Kementerian Keuangan jelas mengatakan boleh karena ini bukan penelitian. Ini adalah development rekapitulasi sifatnya. Dan di sekitar bulan April atau Maret 2023, tiba-tiba Kementerian Keuangan memutuskan tidak boleh. Oh, no. Ya, udahlah, kita kan punya prinsip soal keuangan harus ikut Kementerian Keuangan, kan keuangan yang maha kuasa itu gitu. Jadi ya, pokoknya buat. Nah, cuma untuk 2024, Bapak Ibu, kami sebetulnya sangat mengharapkan bahwa kontribusi mitra yang memang wajib ada in cash-nya dalam porsi tertentu, sebagian diarahkan untuk honor liability. Dan itu akan kita perhitungkan sebagai in cash contribution-nya mitra. Jadi, mestinya gitu ya, ini diskusi bahwa kita menyadari nggak mungkin teman-teman tim proposal yang berjibaku dengan ini dan tidak pure research kan ini beda lah dengan DFTPM gitu yang memang pure research part of our main function fungsi sebagai dosen. Kalau ini banyak yang udah merambah ke sisi-sisi developmental sebetulnya ke pengembangan dan ranah hampir komersialisasi sebetulnya ujung sana gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, mitra. Nah ini banyak sekali juga yang gagal gitu ya dalam proses seleksi karena pertama salah dalam memilih mitra. Karena mitra sebetulnya tidak punya kapasitas yang tepat. Ya meskipun memang di awal-awal dulu teman-teman bahkan belum tahu syarat mitra itu apa. Ada yang kelurahan, ada yang kelompok tani dijadikan mitra gitu waktu itu. Nah, sebetulnya di panduan 2023 itu sudah nyatakan kalau untuk skema A, maka mitranya itu harus berupa badan hukum komersial dan badan hukum komersialnya pun punya skala usaha minimum skala kecil gitu kan. Jadi kalau dia masih skala mikro, ya nggak bisa. Nah sekarang secara administratif mungkin dia memenuhi skala kecil. Tapi ada kasus di mana core bisnisnya beda. Jadi bukan core bisnis dia ini sebetulnya. Ya. Saya bercontoh kemarin itu ada yang mengajukan untuk pengembangan kayak jamu gitu ya, herbals. Gitu ya. Tetapi perusahaan yang dia aja itu perusahaan elektronik. Duitnya banyak sih. Saya nggak tahu juga gimana ceritanya elektronik kok ngurusin herbal gitu. Ternyata kenalan baik gitu dari itu kenal baik. Dia juga mau bantu. Gitu. Tapi kan jadinya gagal juga. Kenapa demikian? Karena yang skema A itu kita nggak ingin selesai matching fund ini selesai dibungkus gitu. Enggak, ini harus roll out kan sampai pada mass production-nya, sampai pada apa namanya penjualan ke pasar, market penetration-nya harus bersama-sama mitra tadi. Kalau core bisnisnya bukan itu, dia akan ikut terlibat kan dalam komersialisasi. Nah, ini kita dari bawahi betul bagi yang mengajukan A2 dan B2 nanti akan dijelaskan A2 itu apa, B2 itu apa. Sangat
penting bahwa problem statement-nya itu harus datang dari mitra. Dan mitra menuliskannya untuk dilampirkan dalam proposal. Ya. Pada saat mitra yang diminta untuk presentasi duluan, ini apa sih sebetulnya problemnya? Kenapa? Karena A2 dan B2 itu sifatnya gini, kita orang perguruan tinggi punya kebakaran. Sisi mitra kita punya problem. Yang minta tolong kita, tolong dong diselesaikan problem saya gitu kan. I'm willing to pay, saya mau membayar segini. Kementerian bilang karena Anda mau segini, kami juga sanggup segini gitu. Kan bantuan matchingnya itu di situ. Ya, A2, B2 itu sangat, menurut saya, kalau ada dapat menemukan mitra yang itu ini yang paling gampang. Tidak ada tantangan yang sangat spesifik kecuali bahwa apa yang diinginkan mitra itu bisa terselesaikan. Udah itu aja ukuran keberhasilan yang kita tagih gitu ya. Next saja langsung aja berikut. Nah ini, nah jadi agar tidak salah pandang, salah skema, dirinya itu gampang sebetulnya. Kalau ide inovasi yang Bapak Ibu ingin ajukan ini arahnya untuk komersialisasi, atau menyelesaikan problem di commercial organization atau company, itu skema. Ya. Pasti di skema. Tapi sebaliknya, kalau arahnya ini adalah bukan untuk komersialisasi, tapi untuk public services, untuk pemberdayaan masyarakat, ya, itu kan internalnya di. Nah, kalau skema A wajib dunia usaha, dunia industri, dan hukum komersial yang skala bisnisnya minimum kecil kalau skema A. Sedangkan kalau skema B itu lebih bebas, bisa pemerintah, bisa LSM, bisa yayasan, bisa juga duni yang punya CSR. Katakanlah ada perusahaan perkebunan sawit misalnya di sini gitu ya. Dia punya CSR untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar sana. Teman-teman yang punya keahlian, punya program untuk pemberdayaan itu. Bisa dijadikan walaupun mitranya judi. Nah memang untuk B2, ya, B-nya kita bagi dua, okay, itu harus instansi pemerintah. Oke, langsung aja kita bagi. Jadi yang A tadi kita bagi 4. A1 itu cirinya begini, Bapak Ibu hasil penelitian yang dengan baik. Sekarang ya, ujungnya itu TKT-nya udah di atas 5. 6, 7, 8 itu kan sebetulnya udah siap, ready untuk komersialisasi, ya, untuk diluncurkan ke pasar. Nah ini mau di take up oleh salah satu ini. Jadi hasil inovasinya yang kita syaratkan sebetulnya sudah tuntas itu dari sisi research-nya, tinggal digulirkan untuk direalisasikan. Nah, mitranya adalah pihak yang memandang bahwa hasil inovasi Bapak Ibu potensial untuk itu sudah sejalan dengan pola bisnis mereka. Itu yang pertama. Nah, kalau kedua, seperti saya katakan tadi, pihak lembaga ataupun di komersial ini punya problem. Apapun problemnya. Misal ada perusahaan sawit tadi gitu ya. Dia punya problem, ada konflik dengan masyarakat kita. Dia ingin gimana nih menyelesaikannya. Teman-teman dari sosial, sosek atau apa gitu yang atau ahli psikologi dan sebagainya punya nih, saya boleh bisa menyelesaikan itu. Sepanjang proposal yang tadi itu akan mengadres
persoalan spesifik yang diajukan oleh mitra tadi, maka mestinya untuk bisa lolos. Beliau tidak punya alasan untuk tidak menolak yang kedua ini apabila mitranya pertama merumuskan masalahnya dengan lebih jelas. Kita teman-teman dan perguruan tinggi ini juga punya cara untuk menyelesaikan itu, gitu kan. Di mana hasil keberhasilan ataupun indikator keberhasilan itu hanya disebut dengan misalnya hasil tidak. Nah, caranya memang dari dalam proposal ini kita ingin menyelesaikan masalah yang sudah dipropose oleh kita. Next. A3 ini masih ada, baik begini. A1 dan A2 itu boleh multias. Tapi kalau A1 karena tadi itu sudah selesai dari risetnya, dia kayaknya paling masih 3 tahun dan tidak ada kepanjangan nih. Nah, di tahun kedua pun mestinya arahnya itu bukan lagi untuk development, tapi mempersiapkan untuk persyaratan pasarnya. Misalnya ada apa sertifikasinya dilewati atau uji-uji apa. Teman-teman dari kesehatan kan banyak sekali itu clinical trial atau apa gitu yang harus dilewati gitu. Ya nggak mungkin selesai itu dalam 1 tahun. Kemudian yang A2 tadi boleh beberapa tahun sampai 3 tahun maksimum memang sesuai dengan permintaan mitra. Kalau mitranya bilang ini gede ini masalah kayak tadi itu kan banyak sekali masalahnya. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau saya mau membiayai sampai 3 tahun, kita 3 tahun membangun. Oke, nah A3 ini agak beda dengan A1. Kalau A3 ini teman-teman dari perguruan tinggi bersama dengan mitra itu baru mau atau punya ide bersama untuk mengembangkan sesuatu. Ini tidak dituntut sudah ada hasil research yang spesifik untuk A3, tapi punya potensi dan punya background track record yang mampu kira-kira mendukung untuk pencapaian dari target A3 ini. Misal mau bikin katakanlah obat nanti gitu ya, ramuan obat atau benar-benar obat yang mau dibikin. Kita berpartner dengan Farma atau apa gitu. Nah, teman-teman belum punya track record bikin obat itu, tapi dia punya keahlian, misalnya dari proses kimianya lah atau apa, dari itu ditunjukkan dari makro aspeknya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu bisa diajukan. Nah, khusus A3 karena target akhirnya itu baru sampai prototipe atau bentuk lain kalau itu di bidang non saintek, ya. Kalau diajukan dalam lebih dari 1 tahun, maka penting sekali Bapak Ibu punya tahapan kira-kira tahun pertama apa sih yang mau dihasilkan, tahun kedua apa, sehingga tahun ketiganya adalah hasil yang tersebut sebagai prototipe yang sifatnya uji semua dan sudah teruji pada lingkungan sebenarnya. 4 ini paling sedikit proposal. Saya nggak tahu ini ya. Mungkin memang kita belum kayak dari Taiwan atau dari Korea. Gitu. Padahal ide dari 4 ini kan kita nyontek reverse engineering ya. Selama ini kita punya ya produk ini harus impor. Oh saya bisa kok bikin substitusinya gitu. Lakukan aktif dengan reverse engineering. Memang agak susah untuk di contoh ya, untuk apa. Jadi kita biarkan di apa hanya kita bisa meyakinkan bahwa TKDN-nya naik deh setelah saya aktif ini doang itu misalnya. Nah yang B dua dari B1 saya nggak tahu tadi Bu yang
konservasi ya, perumahan rumah kuno atau heritage. Tapi kalau heritage satu ya. Nah, untuk B memang hanya 1 tahun, tidak bisa multi years kalau B gitu ya. Tapi kalau A bisa multi years. Mungkin ada yang menanya, kenapa sih kalau B itu tidak bisa multi years? Karena B itu pandangan kita, mungkin kita salah, bahwa dia tidak membutuhkan riset eksplorasi. Makanan kita itu yang bisa kita terangkan dan itu langsung bisa menjadi suatu contoh atau suatu model yang teraplikasikan. Tahun berikutnya itu roll out sebetulnya atau aplikasi. Aplikasi ini bukan lagi tugas dari kantornya itu di tangan mitra. Kalau itu sifatnya verifikasi atau duplikasi dari hasil yang sama, inovasinya sudah selesai diterapkan untuk model-model yang lain. Kedua, dari pemerintah daerah, instansi pemerintah punya problem spesifik, minta diselesaikan oleh kita yang buat ini, silakan. Sangat mirip dengan kedua tadi. Kalau ada dari BI, kalau kedua dari instansi pemerintah. Ini adalah daftar luarannya. Ini luaran akhir. Ya, A1 sampai 4 itu meskipun multi years, maka di akhir tahunnya itu tentunya kayak gini harapannya. Sehingga di tahun sebelumnya itu harus didefinisikan luaran antaranya di proposal. Nanti bisa dibaca. Sedangkan B, karena dia cuma 1 tahun, maka seperti inilah hasil dari yang diharapkan pada akhir tahun pertama itu. Dan di B1 kita melihat kelemahan banyak proposal adalah tidak mampu menjelaskan seperti apa sih ukuran keberhasilannya, proof of concept-nya itu seperti apa pada saat nanti ini akan selesai. Untuk B2 mestinya lebih gampang, ya, karena kita tanya aja mereka mau apa dari sisi instansi pemerintahnya, butuh apa mereka. Sepanjang itu kita tuliskan, Anda butuh sini, maka ini solusinya, maka B2 selesai. Next. Dan catatan khusus bagi yang multi years, ingat tadi, pilihan itu nggak bisa sepihak, harus ada kesepakatan dengan mitra. Kemudian ada luaran antara sebelum tahun terakhir. Kemudian bagi yang multi years di A, karena yang multi years itu hanya A, maka kontribusi in-cash-nya itu naik dari tahun ke tahun. Jadi tahun pertama 20%, tahun kedua 35%. In-cash portion-nya, porsi in-cash-nya. Tahun ketiganya sampai 50%. Next. Ini nggak perlu, saya pikir sama aja dengan tahun lalu. Terus. Ini prosedurnya juga masih sama dengan yang tahun lalu, Bapak Ibu. Ini yang mau saya jelaskan tentang seleksi yang tadi sempat Pak Taufik jelaskan. Ada komplain dari teman-teman yang udah jauh-jauh datang ke Jakarta, ini ternyata gagal gitu. Jadi, faktornya kan begini, kita tidak ada lagi teaching. Jadi mulai dari awal udah proposal lengkap, ya. Meskipun proposal lengkapnya MF itu kan tipis-tipis aja sebetulnya, juga tebal banget. Tapi udah sampai ada budget, ya, di proposal lengkap tersebut. Nah, kemudian proposalnya kita review secara tes. Nah, dari tahap ini nanti sudah ada keputusan. Kalau hasil Bapak Ibu itu belum layak untuk presentasi, maka lanjut di sini. Ada feedback. Dan secara online akan bisa Bapak Ibu lihat, oh ini sarannya, ini alasannya mengapa saya tidak lolos ke tahap berikutnya. Setelah tes, bagi yang dipandang baik, maka akan maju dan menggunakan presentasi online. Jadi belum ketemu dari presentasi online, misalnya kita hadirkan dengan seluruh. Kita akan diskusi
konfirmasi dengan mestinya reviewer lebih banyak menggali untuk keyakinan yang tadinya masih agak ragu ya dari proposal tertulis melalui sesi ini. Jadi memang harus baik mitra untuk pengusul dapat meyakinkan reviewernya terkait apa yang dia tulis dan apa yang masih menjadi keraguan bagi reviewer. Nah, pada tahap ini ada keputusan juga. Bagi yang setelah dilihat tadinya sih waktu des bagus, tapi sekarang bicara dan jadi keraguan, ini makin ragu, enggak. Maka di sini stop. Hanya ada saran feedback. Ya. Nah, bagi yang sampai dengan presentasi ini masih akhirnya teryakinkan reviewer ini bagus, ya udah di ujungnya nanti tinggal verifikasi anggaran untuk komponen satuan keuangan. Substansi wise sudah beres. Kalaupun ada satu itu harus minor, ya sifatnya. Kalau sudah dia kita layakan. Dan verifikasi layakannya kita beri dua. Yang total dana mentirikannya itu tinggi, itu bisa menggantikan kata untuk datang. Tapi kalau yang kecil kemarin itu sudah di bawah 100 juta itu kita dari hasil pun lewat hari. Jadi yang berubah dari tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu tidak ada decision between, ya, sistemnya ya pitching, kalau tidak lolos pitching maka tidak mengajukan proposal lengkap, tapi setelah mengajukan proposal lengkap baru ketahuan tidak lolos itu setelah PK. Ini yang kita coba revisi di tahun 2024 ya. Next, ini struktur proposalnya sama saja, ya. Sedikit perubahan di komponen biaya, Bapak Ibu, kami memperbanyak yang eligible. Tentu saja yang honor sudah tidak eligible lagi, yang dari dana padanan dari kementerian. By the way, di luar ini kalau itu dana dari mitra apapun boleh, yang dana dari mitra. Ya. Next, udah terus. Jadi proporsi dana mitra baik cash maupun in kind itu maksimal minimal sama dengan yang dari kementerian. Jadi minimal satu-satu. Bukan harus satu-satu. Jadi boleh aja kalau mitra lebih. Misalnya satu M dari mitra hanya menghabiskan satu M ke CPS. Nah, anggaran yang akan diperiksa secara detail untuk CK itu hanya anggaran tahun akan dijadikan dengan tahun 3 tahun. Jadi yang benar-benar harus sampai detail di terapi nanti itu akan tapi saya katakan tadi untuk yang bisa dia dan disetujui kemudian diuji bahwa Anda disetujui untuk 2 tahun sesuai usulan gitu ya. Tentu saja tidak perlu mengajukan proposal lagi nanti. Namun peluncuran dana di tahun berikutnya subject to hasil evaluasi. Ini tadi yang saya katakan bahwa untuk tahun pertama kontribusi cash itu minimum 22% di skema A, tahun keduanya 35%, tiganya 50% in cash. Sisanya ini. Kalau yang skema B tetap 10%. Memang dia hanya 1 tahun gitu ya. Tapi juga tidak ada kenaikan dari tahun. Ya. Terus saya pikir itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa men-trigger kalau Bapak Ibu masih ada hal yang perlu ditanyakan tadi ya, dengan literat, skema, banyak sekali yang masih salah tempat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dan
Bapak Ibu, demikian tadi sudah dibaparkan garis besar, ya. Garis besar hal-hal yang meliputi penyebab kegagalan proposal dan hal-hal yang harus dikuatkan proposal bisa lulus. Mungkin ada hal yang ingin lebih jauh, lebih detail, Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini maupun yang berada di online, silakan mengajukan pertanyaan. Yang di sini boleh bertanya langsung, kemudian yang di online mungkin saya coba silakan menulis dulu ya di chat, boleh, nanti saya akan bacakan. Baik, yang pertama sekali sudah menunjuk tangan Ibu Dr. Dewi. Silakan satu lagi siapa? Pak Dr. Khairan. Ada yang lainnya? Baik, Prof. Taufik. Baik, silakan yang pertama, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Chan, Prof. Mas, dan Prof. Taufik serta rekan-rekan semua. Saya ingin bertanya, kami dari ANC, Aksi Research Center, sudah pernah mendapat pendanaan tahun 2002 untuk proyek aging, yaitu serum anti-aging dari minyak limau. Namun ketika tahun 2023 kami mengajukan proposal kami, karena itu masih 1 tahun Pak ya, karena mitra menganggap bahwa kalau hanya serum itu nggak cukup, jadi kita perlu teman-temannya semua untuk skincare. Karena kenapa kita skincare Pak ya, mungkin sedikit skincare itu kan sedang booming sekali sekarang ini Pak ya, jadi sangat banyak produk-produk dari luar yang datang, sementara kita di Aceh itu punya kekayaan, salah satu yang paling unik itu minyak nilam itu. Nah, itu punya antioksidan yang sangat baik untuk skincare. Nah, jadi menjawab dari tahun pertama itu menjawab pertanyaan permintaan industri untuk inovasi kosmetik, kita menghadirkan serum. Nah, kemudian kami gagal di tahun kedua itu administrasi, Pak. Administrasi waktu itu kegagalannya saya lupa, intinya administrasi. Jadi sangat sedih sebenarnya karena punya banyak waktu dan karena misalnya di awal akhirnya bisa diberitahu oh ini administrasinya misalnya saya lupa apa waktu itu ya. Nah kemudian tahun 2023 kemarin kami coba lagi nggak pantang menyerah Pak, gagal lagi. Di sini komentar dari reviewernya adalah proposal kurang sesuai dengan skema A3 karena kurang mencerminkan ide bersama kedua pihak. Menurut perspektif kami pengusul, skema ini adalah skema bersama, gitu Pak ya, karena dari awal duduk bersama dulu untuk menghasilkan satu inovasi berikutnya setelah serum tadi. Nah, kami belum melakukan penelitian, maksudnya sudah punya dasar, baru mengembangkannya untuk krim-krim yang lainnya, termasuk krim malam, krim siang, dan sebagainya. Di sini disebutkan tidak sesuai skema. Kami sangat, mungkin yang lain kami paham ya, misalnya perlu penguatan indikator untuk belum terbiasakan yang baik, disebutkan ya. Cuman masalah skema ini Pak, kenapa, atau baiknya kami ikut skema yang mana dalam kasus sekarang gitu, karena bagaimanapun komersialisasi di tahun 2020 itu berjalan baik, kami sudah dapat izin edar, produk Gina itu sekarang sudah berada di pasaran. Untuk kami seperti kata pembukaan dari para petinggi kami tadi Pak, pimpinan kami, untuk dapat mitra tadi sudah sulit Pak. Jadi kalau kami ingin menjaga mitra, ingin inovasi ini terus berjalan, mungkin ini untuk keadilan sosial juga. Untuk kami di ujung ini, untuk bisa membuat seperti ini itu sangat challenging Pak. Jadi mungkin ya suatu saat nanti itu pernah dengan saya waktu 2021 saya dapat matching part pertama kali, saya bilang ke reviewernya karena reviewernya bilang ibu belum banyak pengalaman tentang ini, kenapa ibu berani? Kalau bapak ada bisa pengalaman, tapi kita tidak ada orang punya pengalaman saya bilang. Jadi beri kami kesempatan kami bisa buktikan yang kami bisa. Jadi harus ada keadilan sosial untuk pemerataan gitu ya. Nah, jadi bisa juga sekarang lagi ya untuk menjingkan ini perlu memberi regulasi seperti kayak beasiswa gitu ya.
yang di daerah-daerah tertentu yang susah akses ke industri mungkin bisa diberikan penilaian khusus gitu ya, karena menurut saya, menurut kami Pak ya, di WSK untuk dapat mitra itu sangat susah, dan untuk bisa terus engage dengan mitra itu juga susah, karena mungkin saingan kami di sana tadi sudah sangat mapan dengan segala kerjasama dengan mitranya di sana gitu. Mungkin balik ke pertanyaan saya, kami sebenarnya baiknya masuk skema yang mana Pak ya, karena di tahun 2022 sudah ada keputusan sama, dan Mitra mengatakan produk ini tidak cukup, kita perlu mengembangkan produk berikutnya. Apakah kami ada di A3 atau kami ada di A2? Mereka ada masalah kami selesaikan, atau kami ada di A1? Jadi ada dua alfa mungkin saya kami tidak ada di situ. Mohon masukan dari ya, terima kasih. Berapa persen royalti diberikan ke BSK? Ingin direkan. Tidak ada. Jadi ya, berapa persen dari 20% kan? Jadi memang inputnya sangat besar kemarin. Tapi ketika diajukan tahun kedua, nggak mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Prof. Jabo ya. Baik, selanjutnya Pak Dr. Khairan, ini dari MIPA Kimia Farmasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Misalnya berkaitan kepada dari pusat farmasi. Tidak yang sama tahun 2022 dikasih masukan sama-sama bareng dengan itu. Tapi kita fokus ke platformnya. Coba dapat bagian secara dari tidak mix. Ini kemudian tahun kedua itu saya agak jelibat sedikit administrasi di sana. Kita ini nggak terlepas semuanya jadi sehingga di tahun 2023 saya mundur itu sudah cuma di ini yang seperti yang Bu diceritakan ada salah satu alasan administrasi gagal tadi yang belum disebutkan ini adalah jumlah halaman. Jadi reviewnya tidak melihat esensi dari proposal yang kita lakukan, hanya ternyata halamannya lebih, misalnya 15, tidak lebih satu halaman, itu juga langsung dianggap gagal. Nah, mungkin ini sedikit masukan ya untuk itu pun bisa apakah itu esensi sekali. Ada diskusi setelah dengan Prof. Nasrul. Cuma ini ingin kejelasan dari Prof. Untuk halaman ini apakah ciliwag sekali seperti itu Pak, bagaimana? Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Khairan. Mungkin masalah administrasi sedikit ya. Ya, memang saya sudah jelaskan. Kebetulan Prof. Saya tim di DPM juga. Jadi sudah menjelaskan masalah ADM ini, tapi mungkin perlu penjelasan lebih detail dari Prof. nanti. Kenapa ADM ini ada hal itu? Ya. Selanjutnya silakan yang terakhir dari Prof. Taufik. Terima kasih. Prof. Chan, kami di universitas ini sering mendapatkan tawaran dari pemerintah daerah untuk membantu mereka melakukan kajian potensi, misalkan ya. Contoh lain, pengelolaan ruang laut dalam rangka pembangunan jembatan antara dua pulau, ya. Kemudian di Aceh Selatan juga
ada isu terkait penyakit untuk komoditi pala. Apakah permasalahan mitra dalam konteks ini adalah pemerintah daerah itu sesuai atau boleh menjadi skema B? Ya, artinya nanti teman-teman di universitas dapat arahan dari pemerintah daerah untuk membantu kami di masalah komoditi pala itu. Apa ini bisa kemudian mereka duduk bersama untuk mengajukan skema B? Terima kasih, Pak. Demikian Prof. Chan, mungkin 3 pertanyaan dulu diselesaikan mungkin. Baik, Pak Rektor. Oke. Mungkin pertama untuk dari saya katakan tadi menetapkan pasnya di skema yang mana itu memang agak perlu pemahaman secara substansi sampai dalam gitu. Kayak misalnya dari judul saya mengambil limitnya ke sana. Saya akan mencoba untuk mengurai ini. Pertama, beda antara A1 dengan A3. Kalau A3 itu masih unknown zones. Ya, kita belum tahu sih sebetulnya apa yang kira-kira novelty yang paling akan kita cari di situ nanti. Tapi sudah ada ranah yang cukup jelas bagi kita. Kita ingin menuju kira-kira ke arah sana. Dan ini adalah ide bersama. Kompetensi dan keahliannya pun kita juga punya sebetulnya, tapi mereka punya practical knowledge, gitu. Kita punya katakanlah academic knowledge ya, gitu. Dia bergabung jadi satu. Gitu. Ini kita taruh di A3. Nah, kalau A1 memang ini hasil penelitian sendiri dari dosen tadinya yang sudah selesai, tapi siap mau komersialisasi, waktu mau komersialisasi ngajak mitra yang tertarik. Gitu. Itu A1. Nah, kalau dari cerita Ibu tadi, gitu ya, saya lihat bahwa sebetulnya mungkin dia mengatakan, lah kan Ibu udah yang punya ide dulu mau bikin yang apa namanya skincare gitu dan ada formulasinya udah dipegang, kenapa diajukan di A3 gitu. Nah, tapi saya masih bisa juga melihat selain itu kan yang untuk produk A saya sekarang baru mau merambah ke produk B yang totally different misalnya. Dan saya belum pengalaman sama sekali dan saya belum punya riset sebelumnya untuk produk B ini gitu. Mitra saya kebetulan punya practical knowledge di bidang itu gitu ya. Saya ajukan di A3. Nah, kalau itu ceritanya, maka reviewernya yang salah kalau dia mengatakan ini harusnya tidak ada. Jadi pilihannya kalau dari cerita tadi menurut saya either A1 atau A3. Tergantung sebetulnya yang spesifikasinya itu yang mana nih? Apakah yang produk pertama dengan A3 ini dari sisi eksplorasi risetnya itu totally different things, atau sebetulnya akan menggunakan apakah itu apa namanya proses desainnya atau chemical structure-nya ini sebenarnya sama gitu yang ini diterapkan untuk yang lain kalau memang demikian memang biasa. Gimana Bu? Mungkin nih Prof. Nas juga bisa bantu demo sebagai ahli kita gitu ya. Jadi kalau di misalnya komposisinya Pak ya, mungkin improvisasi ya Pak Heran ya untuk bisa menghasilkan skincare yang lain. Jadi misalnya ininya ada, tapi kita perlu ada penambahan lainnya untuk menghasilkan pertimbangan rincian dan sebagainya gitu. Nah jadi itu lebih cocoknya berarti di A1 Pak. Kalau begitu A1 apa ya di underlying formulasi atau formulanya kan akan sama, cuma nanti ya ada penambahan. Misalnya dia udah ada AB ditambah CD terus tambah G, tergantung dia keluarannya. Produk hasilnya berbeda kan dengan yang tadi dan masih ada sentuhan tambahan proses tertentu sehingga mendapatkan produk-produk yang lain. Kalau kita lihat kayak punyanya industri gitu kan, yang dari Korea itu kan ada macam-macam kan, ya. So,
malam hari, misalnya ada pagi hari, gitu, ada berbeda gitu ya. Oke, gitu ya varian. Terima kasih, Prof. Chan. Kayaknya gitu kalau Semoga nggak salah lagi kami, Prof. Ya, silakan dieksplor lagi Bu Dewi dan tim doa satu. Terima kasih. Soalnya kalau A3 itu benar-benar kita memulai bersama, ini masih rada unknown zone lah. It's not really clear to us. Jadi nanti apa ya? Apa ya namanya? Teknologi spesifiknya apa yang mau kita tuju ke sana. Tapi udah kita tahu ini kira-kira wujud produk yang akhirnya itu kayak gini. Kemudian Pak Hera terkait dengan administrasi, ini tidak lolosnya di fase administrasi ya Pak ya. Kita belum nyampe ke ini sama sekali, substansi sama sekali gitu ya. Ya Bu Dewi ya. Iya Pak, tadi kesalahan kami di tahun 2022 itu lebih setengah halaman di CV. Karena kami kebetulan ramah timnya, dari 10 orang, membuat CV 3 lembar. Nah, akhirnya kelebihan setengah halaman. Ini di fase administrasi ya? Iya, langsung. Kita tunggu 4 bulan untuk tahu bahwa kita cuma lebih setengah halaman. Padahal kita sudah coba sampai dari awal. Seandainya mudah-mudahan juga Anda coba lebih setengah halaman gitu kan di CV-nya. Mungkin kita akan segera potong lagi gitu. Karena sudah kita sesuaikan dengan tema yang diberikan oleh kita. Kita menyadari juga itu 2022 kayaknya ya, 2021 ya. Jadi di 2023 saya sudah menggaris bawah ini dan ini akan kita terapkan lagi juga di 2024. Teman-teman di administrasi itu ngecek kelengkapan dan compliance, ya. Apabila tidak comply, kasih catatan dan ada waktu untuk merevisi. Ya, silakan diperbaiki. Misalnya tadi, dia bilang halamannya lebih, dia tahu squeeze supaya ini sama. Tapi masalahnya tidak ada informasi apa-apa. Oke. Jadi waktu itu kan tidak ada. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu setelah submit, tolong diintip ada catatan tidak dari teman-teman administrasi. Ya, kalau di situ ada catatan berarti diberi waktu untuk melakukan revisi. Ya, jadi silakan sesuai dengan catatan itu dan kami sudah tegaskan ke teman-teman yang melakukan ini staff soalnya yang administratif karena dia bukan substantif, dia go by the book yang biasanya. Cuman di awal dulu memang saya sendiri juga belum ikut dalam ahli waktu itu. Sejak 2022 akhir itu saya masuk, saya tegaskan administratif proses atau cek itu tidak boleh menggugurkan, ya, tapi dia memberi tidak silakan diperbaiki kalau mau, tapi kalau misalnya sampai batas akhir report diberi waktu misalnya ada diberi waktu 3 hari dia diberi perbaiki ya baru ya. Jadi harus ada efek tadi di mana masalahnya. Kemarin itu ada misalnya yang kwitansinya atau tanda tangannya kurang, sebetulnya lebih prinsip kan daripada sama halaman B tadi kan. Itu boleh kita minta lengkapi dulu deh. Ini materinya belum ada, udah tanda-tanda belum ada. Kemudian setelah mereka lengkapi, nah setelah lewat tahap administrasi, reviewer tidak boleh mempermasalahkan. Misalnya, reviewer waktunya saya di depan matanya, melihat ini berbiar satu halaman, dia tidak boleh mengatakan ini tidak begini. Karena udah lewat administrasi, akhirnya reviewer langsung melihat substansi saja. Gitu Pak. Moga-mogahan, ya, tim administrasi saya selalu cek dengan anak-anak apa yang hasil yang mereka lakukan dikasih setiap kita mingguan gitu ya. Kita dapat informasi kasus-kasus apa aja yang terjadi. Mungkin sedikit lagi Prof, yang saya alami dalam kemarin itu
dari tim administrasi di sana itu tidak, misalnya begitu diumumkan lolos tidak memberikan alasan, tidak lolos tidak memberikan alasan kenapa tidak lolos. Dan setelah di tahun 2023 baru ada kabar lolos atau tidak lolos, administrasi alasannya apa. Waktu saya di awal-awal itu kemudian tidak ada informasi seperti itu. Kemudian saya tanyakan via email, dan ada fasilitas chat di websitenya. Kemudian dibalas via email, itulah kemudian dijelaskan bahwa Anda tidak lolos karena tidak match dengan jadi mungkin ini memang di tahun 2023 sudah ada perbaikan. Saya lihat begitu tidak lolos, alasan yang tadi disebutkan. Cuma yang kemarin itu Bu Dewi, kita tidak ada waktu untuk itu ya, begitu tidak ada lolos dalam 4 bulan baru cuma dikasih tahu kelebihan di setengah halaman dari sini. Kemudian sudah diusaha selama ini. Jadi banyak kawan-kawan di AFC pun ujung-ujungnya nggak lolos juga. Jadi yang kadang-kadang kenapa beberapa kawan-kawan di WSK itu, karena kan kita mendapatkan pengalaman di awal-awal kita kan harus ke Jakarta, kemudian masalah tiketnya juga harus pakai uang ini dulu dan lain-lain waktu di awal-awal sekali. Jadi itu yang agak kewalahan dari kita di daerah. Kalau kita di sana mungkin nggak masalah kan, kalau misalnya uang tiketnya dan lain-lain. Tapi mungkin ini tuh saya lihat makin ke depan kedairekannya mungkin terus berubah. Mudah-mudahan banyak ada UX nanti. Terima kasih Prof. Selamat Prof. Saya juga dicatat Pak, tadi untuk kembali saya jelaskan ke tim administratif ya, jangan sampai luput. Ketiga yang pertanyaan Pak Taufik tadi, betul Pak. Jadi B2 tadi kan sifatnya kita merespon ya problem spesifik yang diajukan oleh instansi pemerintah. Jadi ingat, takutnya yang B2 harus instansi. Nah, definisi instansi pemerintah itu adalah struktur yang punya otoritas dan kapasitas. Jadi kami membatasi levelnya itu mestinya selevel paling tidak eselon 2 atau dinas di level itu. Jangan sampai nanti misalnya di bawah ke Kasubdit atau apa gitu hanya sampai segitu. Karena mereka kan cuma pelaksana doang, tidak ada polisi, tidak ada. Jadi monggo dan menarik tadi ya kalau tidak ada pemerintah punya problem spesifik. Jadi caranya begini nanti, bantu juga sih mereka mengartikulasikan atau merumuskan secara naratif ini problem spesifiknya gitu ya. Tapi itu nanti akan menjadi lampiran karena itu datang atau ditandatangani atau disampaikan oleh pihak mitra dari pemerintah tadi ya. Jadi datangnya dari situ, jadi lampiran proposal Bapak Ibu. Nah di bab 1 atau bagian 1 proposal Bapak Ibu tuh ceritanya merespon ke sana. Jangan backgroundnya macam-macam kemana-mana lagi. Jadi menukik karena ada problem ini, maka di struktur proposal tadi itu benar mengalir dia bahwa dan kami punya kapasitas, punya pengalaman untuk itu. Dia pada saat di section selanjutnya Bapak Ibu akan menjelaskan ini adalah kira-kira apa namanya tentang solusi atau kita jalan solusi yang mau kita tawarkan kira-kira. Ya, baik, Prof. Chan, ada pertanyaan dari ruang daring dari Prof. Moksin. Pertanyaannya, jika kita ingin membantu monitoring eksploitasi sebuah perusahaan yang belum punya kemampuan monitoring dan analisis data, kira-kira itu masuk ke skema apa? Kemudian yang kedua, apakah dana yang diberikan negara untuk mobilitas untuk analisis data, komputer khusus, gaji staf kita sendiri, yang akan direkrut untuk analisis data tersebut, tantangan biaya lapangan ini kurang jelas Pak mungkin bisa diperhatikan seperti yang kedua ini. Nanti silakan ditanggapi dulu Prof. Untuk yang pertama itu bisa diadukan ya, ini
monitoring eksploitasi sebuah perusahaan ya, perusahaan maksudnya ada perusahaan komersial kan ini kan, dan perusahaan komersial ini punya skala bisnis yang tadi sudah di atas minimum kecil lah kan, dan mereka menuangkannya bahwa problem spesifik mereka tidak punya ingin apa sih sebetulnya gitu ya, kenapa perlu monitoring tadi dan eksplorasi ya, apa esensi dari problem tersebut terhadap bisnis mereka, dan apabila ini terus terselesaikan, kira-kira arti pentingnya atau signifikansi dari solusi itu terhadap bisnis performance-nya mereka seperti apa gitu. Paling tidak itu yang akan dijelaskan, sehingga dari sisi substansi ya, solusi yang kalau itu akan tawarkan terhadap problem itu meaningful, kira-kira itu arahnya. Jadi silakan diajukan di A2. Baik, Prof. Nomor 2 ini sepertinya maksudnya adalah apakah dana-dana tersebut ini bisa dihitung sebagai dana dari mitra atau tidak. Oke. Dan bisa, tapi kapan dia masuk in cash, kapan masuk in time, itu mungkin yang perlu kita ketahui. Jadi semua kontribusi dari mitra itu bisa kita hitung, kita perhitungkan gitu. Dan kalau yang sifatnya direct cost terkait dengan pengembangan angka ciptanya itu, dan itu tidak untuk membiayai kegiatan rutinnya mitra, gitu ya, maka itu bisa cash. Misal tadi di sana saya lihat ada komputer, gitu ya. Jadi komputer ini bukan komputer mereka yang memang sehari-hari mereka pakai, gitu. Tapi komputer ini mereka beli baru, kemudian dikasih ke tim pengembang usul, silahkan dipakai, nanti setelah selesai itu milik Anda, maka itu in cash. Tapi kalau komputer yang mereka punya silahkan pakai sepanjang Anda butuhkan, tapi ini barang saya ya, yang tidak akan pernah menjadi milik Anda. Itu namanya in kind. Nah, waktu menilai in kind, valuasinya adalah seperti sewa. Kalau misalnya saya butuhnya 4 bulan, ya kira-kira butuh sebulan itu berapa? Nanti ada referensinya, gitu kan? Dan 4 kali sewa per bulan itulah yang akan dijadikan sebagai kontribusi in kind dan in cash. Apalagi kalau ada misalnya honor untuk staffnya mitra dalam rangka membantu kegiatan untuk rekan cipta ini, maka ada 2 kemungkinan. Kalau itu bagian dari tugas rutin mereka, tidak on top, maka itu kita. Tapi kalau itu on top sifatnya, sehingga pihak perusahaan atau pihak mitra harus membayar tambahan kepada staf mereka juga tadi, itu bisa diperhitungkan sebagai in cash. Jadi itu bedanya. Ya. Naruhnya aja di misalnya, tapi kalau itu dikontribusi, bisa dihitung sebagai kontribusi. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang bertanya di ruangan ini. Baik, ada 4. Siapa duluan tadi? Prof. Rahmat ya. 1, Prof. Bu Lasri pertama. Bu Lasri, oke, sebentar. Pak Hendra. Ya, Bu Rahmat 4. Bu Elisa. Prodeka ya. Akhirnya. Baik, ini panel yang bertanya, kalian boleh bertanya, boleh ya. Silakan yang pertama Bu Lasri. Bu Lasri ini wakil ketua LPPM bidang pengabdian. Terima kasih Prof. Mas. Terima kasih Prof. Chan, penjelasannya ini membuat kita makin clear memahami bagaimana skema-skema yang sesuai untuk pengusulan proposal BDRK ke depan. Insyaallah kami berharap tahun depan ini bisa ada 2 digit ya, yang bukan yang musuh, yang lolos. Tahun 2024 ini Prof.
belum sadar sudah berapa dari Prof, untuk di USK MPPN kita untuk mengkoordinir ke daerah itu ada di bawah pusat pengembangan hilirisasi inovasi. Ya, kami membayangkan nih dan mungkin diperkenalkan sekali untuk siapa ketuanya sekarang. Siapa? Oh ya. Jadi di pusat pengembangan hilirisasi inovasi itu ketuanya membantu para pengusul proposal dana ini agar bisa terbantu dari komunikasi dengan tim pusat, kemudian juga menjembatani bagaimana koordinasi dengan universitas. Ya. Di penjelasan tentang anggaran yang jadi saya melihat kendala-kendala tadi misalnya ada kegagalan administrasi yang tahunnya belakangan, kemudian ada yang salah skema. Kami mohon bantuan dari Prof dan tim Kedereka. Dananya kita nanti akan membuat seperti ada tim pendamping ya yang hari tertentu mendampingi para pengusul untuk pengusulan proposalnya agar tepat seperti panduan. Dan kami membutuhkan ada nomor ataupun pendamping dari Kedereka yang bisa kami hubungi untuk memastikan usulan yang sedang disiapkan oleh teman-teman ini itu sudah tepat skema dan dari sisi yang lainnya itu juga tidak menyimpang dari panduan. Jadi barangkali yang kita sebut ya seperti ada review internal dulu lah sebelum kita Kedereka. Nah, review internal ini mungkin perlu ada bisa kontak ke siapa gitu Prof rekomnya untuk bisa membantu kita agar proposal yang diajukan oleh peneliti pengusul pengabdi USK ini dapat sasaran. Kemudian yang kedua tentang Umah Pituruan ya Bu Elisa ya. Umah Pituruan itu adalah satu warisan budaya masyarakat Gayo. Yang masyarakat Gayo itu ada di Kabupaten Aceh Tengah dan menurut sejarahnya itu adalah asli Aceh, sebenarnya itu ada di Aceh Tengah. Dan di sana ada rumah tempat berkumpul keluarga besar yang disebut Umah Pituruan. Kamarnya banyak yang ditempati oleh keluarga dan filosofinya itu sangat menarik. Bu Elisa dan tim pada tahun 2022 mengusulkan Kedereka dan lolos dengan perjuangan yang sangat berat ya. Kemudian Pemda Aceh Tengah juga sudah memberikan lahan dibantu oleh Yayasan Tirta, Yayasan Umat Nusantara dari Jakarta dan tim arsiteknya juga mereka di sana. Kita sudah punya tindakan lain. Sedang punya rumah yang sudah tiang-tiangnya ya Bu ya, tiangnya sudah ada. Tapi kalau untuk menjadi sebuah warisan budaya yang sudah hilang untuk menjadi destinasi wisata atau sebagai tempat pusat belajar tentang budaya dan filosofi ya, dari Umah Pituruan itu masih banyak proses lain ya yang perlu dilakukan oleh tim. Dan yayasan itu sebenarnya mereka siap untuk mensupport ya Bu Elisa ya. Dan Pemda Aceh Tengah juga mereka punya komitmen untuk itu. Tetapi kendalanya dalam perjalanan kemarin karena melibatkan penggunaan kayu. Tidak ada regulasi pembatasan penggunaan bahan dari kayu dan itu yang membuat programnya itu menjadi tertunda. Nah, desakan dari pihak yayasan Mitra itu untuk melanjutkan itu besar sekali dan kebutuhan dari Pemda Aceh Tengah juga untuk itu sangat besar ya. Banyak pihak berkeinginan, ketua adatnya sendiri juga hadir. Saya lihat koordinasi yang dibangun oleh Bu Elisa dan tim itu sangat hebat, bisa menggerakkan komunitas masyarakat Gayo di Aceh sendiri maupun di luar Aceh.
Jadi kami nanti ya saya selalu bisa lanjutkan Ibu, sangat bagus ini, kita jangan sampai kehilangan budaya, karena kehilangan budaya kita tidak bisa ambil kembali kalau itu. Jadi mungkin nanti mohon arahan Prof supaya ini bisa berhasil lagi. Ya. Baik, terima kasih Bu Lasri. Bu Lasri lebih banyak kesalahan program. Baik, silakan Pak Hendra selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Ibu serta Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Hendra Halim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Ibu sekalian, saya sudah dua kali mengajukan membantu tim di skema B1 ya, yang terkait dengan di skema B2 yang ada pemerintah, permintaan dari pemerintah. Yang pertama itu kita mengajukan penambahan fasilitas destinasi wisata dan konsep pengembangan destinasi di Sabang itu Prof ya. Jadi kita membuat suatu dokumen perencanaan. Di dokumen itu kita membuat strategi yang dan apa saja fasilitas yang bisa kita bantu untuk menambahkan. Nah, itu sampai ke tahap pitching Prof, tapi gagal karena mungkin dianggap kurang dana invest dari mitra gitu ya. Sedangkan mitra yang kita sampai adalah Pemkot Sabang sudah memberikan beberapa kereta yang bisa digandeng dengan program ini sehingga bisa diklaim sebagai invest dari program tersebut. Terus yang kedua, tahun selanjutnya kami menawarkan pembuatan aplikasi dan buku wisata Sabang, karena selama ini di Sabang itu kita masih belum ada runtut yang teratur. Kalau kita pergi dengan tour and travel baru kita bisa tahu kemana pergi. Tapi kalau di internet masih ada kurang. Jadi kita usulkan membuat aplikasi dan buku wisata Sabang. Itu juga ditolak di tahap wawancara karena menurut mereka ini terlalu besar, walaupun dibiayai setengahnya oleh Pemda masih kurang urgensinya. Tapi kami tidak menyerah Prof. Ini yang terakhir, rencana tahun ini kita akan membuat rencana pengembangan wisata heritage di Sabang Prof. Jadi kira-kira bisa diterima, kira-kira ruang apa yang bisa diterima Prof, selain daripada dokumen kebijakan. Yang pertama Prof. Yang kedua, tahun ini juga rencananya saya akan dan ini juga akan melaksanakan yang skema B1, yaitu membantu sebuah yayasan yang bergerak di bidang komunitas penderita sebuah penyakit itu Prof. Jadi mereka ada sebuah penyakit, tapi ini di masyarakat masih agak kurang diketahui gitu. Jadi banyak penderitanya yang tidak tahu bahwasannya dia menderita penyakit tersebut, sehingga ada yayasan yang menaunginya yang selama ini membantu donasi untuk selama mereka berobat di mana dan sebagainya. Jadi dibantu untuk bagaimana dia bisa bekerja dan sebagainya. Jadi rencana kami untuk meningkatkan donasi ke komunitas atau yayasan tersebut, kita akan membuat program rebranding atau peningkatan branding daripada komunitas tersebut, sehingga lebih banyak donasi yang akan masuk ke situ. Apakah dana yang selama ini mereka keluarkan untuk membantu masyarakat berupa misalkan ongkos atau biaya tempat tinggal, biaya makan itu bisa diklaim sebagai biaya invest, sehingga itu yang menjadi kontribusi dari mitra tersebut, sehingga setengahnya lagi untuk biaya rebrandingnya itu akan menggunakan dana dari mereka. Jadi dua pertanyaan itu saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza. Jadi pengalaman PPL dua proposal kan bagaimana bisa berhasil ini contoh orang yang tepat dan bagaimana. Baik, silakan dilanjutkan oleh Prof. Rahman. Silakan. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Candi Budi Federika, Pak Nas dan juga sekalian. Saya Bu Rahman Pak dari Kepala Pusat Riset Pendidikan Matematika Realistik. Jadi bidang saya bidang pendidikan. Tahun lalu kami sudah mencoba belajar bagaimana mempersiapkan proposal Federika dan kami coba masuk skema A, tapi pengelolaan sampah untuk dibuat media belajar bagi anak-anak SD dan SMP. Namun pada tahap pitching itu tidak lolos, dan kami menyadari sepertinya mitra kami yang kurang tepat karena LSM-nya masih kecil, belum punya sumber pengelolaan komersialisasi. Dan selanjutnya kami tetap ada produk lain di pusat riset, yaitu platform pembelajaran Pak. Kalau kita bayangkan seperti miniaturnya ruang guru lah,
masih gitu. Nah, kami berencana untuk memasukkan itu ke DRK, namun kami sudah dibantu oleh WSK melalui hibah proposal berkarya. Jadi kami sangat terbantu dengan cara itu. Kami jadi tahu siapa sebenarnya yang bersedia untuk menggunakan produk ini. Namun pengalaman dari hibah proposal berkarya itu karena kita menerapkan platform belajar di Banda Aceh atau kalau di pulau lain, penggunaan HP itu tidak perlu dibolehkan di kelas. Siswa nggak boleh bawa HP. Sulit sekali untuk bawa HP di sekolah. Sementara platform itu digunakan secara mandiri. Nah, jadi waktu melaksanakan hibah kemarin itu, kita gunakan lab komputer. Nah, lab komputer itu pun berebut menggunakannya. Karena ada mata kuliah IT, mata pelajaran IT, terus mata pelajaran lain juga menggunakannya. Ada jadwal nggak jadi tunda lagi, itu menghambat sekali. Jadi sepertinya kami kurang yakin apakah memang platform pembelajaran itu memang dibutuhkan oleh sekolah dalam hal ini dinas pendidikan. Jadi kita coba bicara dengan masukatnya atau kakaknya, dia malah ini sepertinya merepotkan memang. Jadi bagaimana kita meminta mereka mensupport dana, mereka aja sudah yakin karena memang merepotkan Pak. Jadi bawa siswa ke lab, lalu di lab itu rupanya ada nggak jadi lain lagi, terus tiba-tiba siswanya banyak masalah dengan penggunaan lab yang rame-rame itu. HP dibawa juga tidak bisa. Jadi kami ingin mendapatkan masukan. Sebenarnya siapa yang cocok Pak? Kalau di bidang pendidikan ini misalnya. Pernah juga kami coba kalian gunakan di rumah ya, pakai HP masing-masing. Namanya anak-anak SMP Pak. Jadi tidak mandiri mereka menggunakan platform itu. Mereka nggak tahu itu pentingnya di mana. Sehingga tadi 30 orang paling 2 yang menggunakan, kita tunggu minggu depan masih juga 2 orang. Jadi disitulah pesimis kami, kita udah punya produk, tapi penggunanya nih nggak meyakinkan bahwa itu dibutuhkan dan memang minta bantuan matching fund-nya gitu. Jadi agak sulit. Dimohon masukan dari Bapak, mungkin pengalaman teman-teman lain di bidang pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, atau mungkin juga dari Pak Taufik dan Pak Nasir teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah agak meyakinkan, kami berani mencoba gitu. Dan sebenarnya sudah mencoba juga Pak dinas yang lain gitu ya. Mereka tapi kita nggak janji ya Bu, karena memang dia di dinas Pak di ACC dan lain tiba-tiba dialihkan ke macam-macam alasannya. Jadi nggak memungkinkan untuk melanjutkan seperti yang kalau kita mau spesialis seperti itu. Jadi sayang gitu Pak, kan kita udah capek buat platform itu, udah dana, tenaga pikiran udah banyak dihabiskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah dapat cerita. Silakan Bu Elisa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Taulandari. Terima kasih kepada Prof. Chan, juga Prof. Nasir dan Prof. Taufik atas kesempatan saya ini. Saya dari jurusan Arsitektur Perencanaan Fakultas Teknik. Yang sebenarnya saya sudah mengajukan dan mendapatkan ini tahun 2022. Kami sudah kegiatan ini ya sebenarnya dalam skema kami untuk pelestarian rumah pintu ruang, rekonstruksi material sampai dengan kelas filmnya itu selama 5 tahun dalam skema kami kita jalan kegiatan kami. Kemudian kita bagi dalam 3 tahap rekonstruksi, kemudian ada kelanjutannya dan kemudian tahap sistem keberlanjutannya. Di dalam tahap pertama rekonstruksi kita melakukan kajian untuk mendapatkan tipologi rumahnya dan bagaimana sistem pembangunannya. Itu sudah kita laksanakan dan termasuk juga pengadaan material dan rekonstruksi paruh waktu. Jadi karena 1 tahun itu tidak mungkin dilakukan sampai tuntas rekonstruksi itu. Jadi tahun pertama kita hanya sampai paruh waktu rekonstruksi itu bangunan hanya rangka utama. Dan itu disadari oleh mitra. Jadi mitra juga memberikan bantuan untuk rekonstruksi itu hanya tahapan itu. Nah, di tahap kedua ini karena mitra melihat mungkin apresiasinya baik buat kami,
menjadikan bantuan untuk melanjutkan pembangunan atap, dinding, lantai, tangga. Jadi tahapan sebenarnya keterlibatan kita dan akademik ini adalah proses kajian pembangunan, karena pembangunan itu sendiri dalam konteks masyarakat itu ada nilai-nilai yang dinarasikan. Jadi kita ingin mendokumentasikan proses-proses konstruksi itu. Dan apa yang sudah dilakukan itu pun kita mengkaji kembali di mana terjadi modifikasi-modifikasi karena teknologi sekarang harus dipakai dengan modifikasi yang lama. Jadi untuk tahap kedua ini mitra sudah berkomitmen dan sekarang kita ingin berdampingan akan dibantu melakukan riset proses rekonstruksinya, karena proses rekonstruksi itu harus didampingi. Kalau melihat kegiatan kami ke depan itu kira-kira skema apa ya? Karena kan kalau dia tadi kita harus buat proposal baru gitu. Tapi kalau ya memang jadinya yang B ya Pak ya, seperti Bapak katakan. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi kemudian selanjutnya Prof. Eka silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mutiasari dari FTIS. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan menyangkut tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik mengenai keterlibatan kami di dinas ini. Saya juga kebetulan di pusat riset sapi Aceh dan bapak lokal, kebetulan itu juga di bawah LPPN. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin pengajuan untuk proposal ini mengatasnamakan pusat riset, satu. Kemudian kebetulan juga kami berhubungan dengan Pemda. Jadi ini merupakan kali pertama kami berniat untuk mengajukan proposal. Jadi sebelumnya belum pernah. Satu kolega kami di sini ada Pak Dr. Daud, itu beliau sudah pernah dapat dan beliau juga di bidang peternakan. Yang kami ingin tanyakan misalnya kalau seandainya mitra, tadi Bapak sebutkan bahwa paling mudah itu eselon 2. Jadi apakah mungkin mitra kami itu nanti BPTU itu Balai Pendidikan Teknologi itu langsung di bawah Dirjen. Jadi apakah itu mungkin bisa menjadi mitra kami atau harus dinas peternakan? Kemudian kalaupun seandainya nanti contoh ini nanti ada kontribusi mitra, misalnya penyediaan sapi, apakah itu termasuk in cash atau in kind? Itu salah satu pertanyaannya. Kemudian, apakah juga kita harus melibatkan masyarakat dalam kegiatan nanti? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eka, ini dari Pusat Riset Sapi ya. Apakah ada kemungkinan mengusulkan lagi atau tidak? Baik, yang terakhir, silakan Prof. Mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutakin dari Komunitas Teknik. Kami ada kerjasama dengan pabrik semen lokal. Jadi pabrik semen di Donga, di semen plant itu sudah terjadi beberapa tahun dan mereka banyak masalah. Jadi untuk tahun 2024 ini dan 2025 sampai 2026 kita kena itu mereka untuk optimalisasi produksi. Jadi banyak bagian-bagian dari pabrik itu sudah lama sudah retak, termasuk silo yang menjadi silo kita kemudian ada korupsi, kemudian materialnya juga sudah tidak waktu turun ke bawah itu sudah tidak optimal lagi, jadi perlu kon, jadi diminta kita untuk
bagaimana solusi ya, dilakukan asesmen juga solusi itu saya sudah sempat bilang sama mereka di DIPI ada program Mesin ya, yang bisa mungkin untuk kami apply tentunya dan ini dan harus ada dana mereka juga ada mereka setuju untuk mereka saya itu yang saya mau tanyakan ada 3 hal. Pertama itu kalau menurut saya lihat tuh di A2 kan kalau mau bisa diajukan di A2 dana maksimum yang bisa kita ajukan ke DIPI di dalam penanganan ini itu berapa yang bisa diajukan. Terus yang ketiga untuk keperluan administrasi itu apa namanya kerjasama yang apa boleh sampai di tingkat manajer atau harus tingkat lebih tinggi. Kemudian Pak Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jadi sudah terima. Alhamdulillah. Saya coba nanti kalau saya lupa tolong dibantu mungkin pertama Bu terkait dengan apa namanya ini orang yang bisa sebagai internal. Tadi saya mau tanya ke Pak Nat, di USA kita udah punya reviewer FF belum ya? Saya waktu training saya ada yang ikut dulu. Ya, khusus yang matching dari belum ada ya. Oke. Soalnya agak sulit kalau kita harus mencarikan dari pool review kita karena nanti akan konflik interest waktu kami penugasan. Dan waktunya pendek Bapak Ibu ya, 31 Januari di batas akhir deadline untuk masukin yang batch kedua ini. Yang batch 1 kemarin itu agak panjang, tapi ini batch kedua. Kemudian yang apa ya, Bapak yang kedua tadi yang dari FNB, gimana ya Pak? Sebetulnya sangat penting ya kita bisa meyakinkan dalam proposal kita itu bahwa ini signifikansinya ada gitu ya, wujud luarannya. Kalau saya lihat tadi ada beberapa hal yang mau bisa di address bersama-sama ya. Pertama bagaimana dari sisi kayak master plan untuk wisata Sabang gitu kan, cetak biru untuk pengembangan wisata Sabang itu signifikan menurut saya karena dia tidak circle kan, dan teman-teman di bidang CPD bisa melihat dari berbagai aspek gitu, dan saya pikir berkolaborasi juga kan ada teman-teman yang bidang keahliannya bukan hanya ekonomi dan bisnis tapi lebih kuat timnya. Di samping yang quick win-nya tadi kan sebenarnya mau ke arah marketing ya, saya lihat tadi digital marketingnya mau ditambahkan di sana. Jadi bisa nggak dibundle atau dipaketkan sehingga ini loh produk besarnya yang ingin kami atau Bapak ingin hasilkan. Nah, masalahnya memang dari mitra saya lihat mereka jadi akan ditanyakan nanti oleh reviewer sebetulnya pemerintah kabupaten ini punya keinginan apa, wish apa ke depannya untuk pengembangan wisata, terutama masalah prioritizing ya. Ini dalam prioritas mereka enggak, ini kadang-kadang kan di politik itu susah nih ini ya. Karena mau kemana gitu ya. Dan itu yang paling yang saya pikirkan. Kalau cuma buklet atau apa tadi yang panduan, ini memang kayaknya less signifikan ya. Gitu. Dan kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi, tidak bisa kalau misalnya dana direct yang mereka keluarkan untuk pengobatan dan sebagainya tadi treatment itu dijadikan sebagai counterpart atau sebagai kontribusi
Karena wujud reka cipta yang Bapak ingin kembangkan tadi kan sifatnya bagaimana desain atau membuat sistem agar ini lebih apa ya, lebih lama ke depan, lebih punya kapasitas untuk mendapatkan dukungan dari kalayak luas. Sehingga kontribusi dari mitra sifatnya kan itu mendukung apa yang ingin kita kerjakan ini. Ya, agak susahnya kalau sifatnya itu ke sisi lain, yaitu pengobatan orang-orang pasien yang agak saya belum kebayang kayak apa menghubungkan yang keduanya. Kecuali kalau misalnya studi ataupun pasti yang Bapak ingin kembangkan ini justru mendesain bagaimana model treatment yang pas misalnya gitu ya. Kebetulan ada pasien yang harus di-treat kan supaya sebagai proof of concept-nya gitu. Itu baru treatment pasiennya bisa dihitung. Mungkin juga dengan imutan sapi yang dipakai untuk uji cobakan di suatu inovasi ini tadi, apakah itu in cash atau in kind gitu ya. Sebetulnya ini Bu, gampang ya gitu ya. Kalau sapi tersebut yang menjadi nantinya itu milik dan dapat dipakai sepenuhnya atau dijadikan sebagai interface dari tim peneliti ya itu in cash. Kalau tetapnya sapi mereka cuma itu sedangkan sewa gitu ya, atau menggunakannya sebagai objek untuk treatment gitu, maka dia in-kind sifatnya. Kan sapinya nggak dipotong kan ya, kecuali kalau ini jadi daging diolah, nah itu in cash karena loss dari sisi mitranya gitu ya. Yang kembali yang tadi masih ada yang belum terjawab untuk yang lebih tadi. Nanti yang belum terjawab tadi yang di atas Bukan ya, masih terkait dengan dengan Sabang tadi mau milih keluaran apa yang paling jadi sudah sampaikan tadi mungkin lebih mengarah pada blueprint atau grand design itu sesuatu menurut saya. Saya pernah meloloskan sesuatu itu dari Catherine. Itu ada milik. Catherine itu juga nggak punya apa ya, mimpi punya maritime tourism yang sangat besar. Itu belum ada cetak dulunya. Ya udah dia undang perguruan tinggi, saya lupa dari mana waktu itu yang berlalu. Jadi bisa dari itu. Oke, sebelum ke ini saya dulu. Kalau sendiri dong, ya kalau melihat sebetulnya aplikasi itu bisa selalu dua arah. Kalau itu kebetulan sifatnya adalah untuk membantu efektivitas pembelajaran dan tujuannya adalah membantu pihak-pihak pengelola pendidikan, misalnya dinas atau sekolah, ya mestinya di B itu tidak bisa bukan targetnya komersialisasi. Tapi ada juga produk riset di bidang dan aplikasi di bidang pendidikan itu yang layak jual, tapi mitranya adalah lembaga yang memang mengkomersialkan produk itu gitu, dianggap sebagai supporting learning support system, dan dia bisnis modelnya dia akan charging ke pemakai gitu ya, kayak ruang guru kan gitu yang mereka lakukan. Jadi monetarisasinya harus Ibu jelaskan kayak apa nanti produk itu. Tahu gimana monetarisasinya. Sosialisasi tahu ditaruh di A. Dan di A, B, tergantung ini sebenarnya maksudnya itu nanti gimana untuk belajar matematika yang lebih efektif. Nah itu penjualannya dilakukan bukan hanya di Indonesia, secara seluruh dunia. Banyak jadi ngomong karena sekolah jadi membuat jadi lebih
menarik, harus lebih efektif belajarnya. Kalau Bapak Ibu bisa membuat tools yang proven, ini terbukti loh, karena yang tadinya sudah belajar menjadi misalnya sebagian dan juga punya research yang menunjukkan itu, tinggal dikemas dan dikomersialisasikan, itu bisa diproduksi. Oke, Bu Teresa, sebelum dimulai tadi saya mau kembali lagi ke pusat riset. Bisa nggak pusat riset sebagai pengusul? Kayaknya enggak, karena untuk kedaerahan atau matching fund ini kita bicara tentang individu sebagai BI beserta timnya, ya. Nah, tentu saja akan menarik sih sebetulnya kalau misalnya sebagai satu pen bahwa tim ini juga di backup oleh pusat riset peternakan gitu ya. Nah, masalah mitra tadi, apakah dinas peternakan atau balai yang lebih tepat? Saya pikir ibu mestinya yang bisa menilai dan lebih tahu mana yang lebih potensial, mana yang lebih enak dari kerjasama, mana yang lebih tepat dalam konteks inovasi ataupun berikan cipta yang ibu kembangkan ini keuangan siapa yang lebih tepat? Dua-duanya oke. Balai juga kan direct jenderal itu tadi kan, ya, dekan gitu ya. Jadi dua-duanya oke. Jadi silakan ibu yang memilih mana yang sebetulnya lebih tepat spesifik terhadap inovasi kembangkan itu mana. Dan tidak menutup kemungkinan dua-duanya bu. Mitra itu tidak harus selalu satu. Jadi boleh lebih dari satu. Ya. Dan itu bagi kita kadang-kadang itu menambah poin. Ya. Karena kadang-kadang dengan satu mitra itu nggak cukup lingkupi seluruh dari ide yang mau dikembangkan. Baik. Selanjutnya yang ibu ya memang ada dilema, akhirnya memang di ide ya di satu gitu karena itu kan yang setelah ya tadi ibu ya sebagai mitranya kan yang punya concern tentang budaya untuk konservasi dari heritage tersebut gitu ya. Nah, untuk saat ini, tapi ini menjadi masukan bagi saya bahwa tadinya saya berpikir kalau itu ya mestinya sih one off gitu loh, 1 tahun selesai gitu. Yang berikutnya adalah roll out gitu. Tapi ternyata ada yang stagingnya ini masih perlu banget lebih jauh. Oke, jadi untuk 2024 jadi masih 1 tahun. Silakan saja sepanjang itu nanti tercermin bahwa hasil yang ibu lakukan dulu sebetulnya tahap ini dan ini merupakan untuk direct continuation dan pihak yayasan ini masih berkeinginan untuk menyambung ini gitu. Kemudian Bapak terkait dengan ini tadi tepat Pak di A2 itu ya, skemanya karena mereka kan punya keinginan untuk bagaimana meningkatkan apa ya menyelesaikan problem itu meningkatkan improvement dari bisnis mereka dari perusahaan tadi itu perusahaan pabrik semen itu ya pabrik semen ya jadi dan Bapak bisa bicarakan lebih lanjut untuk mengakses ini kira-kira setahun selesai atau 2 tahun atau 3 tahun gitu ya untuk diselesaikan secara tuntas. Kalau 1 tahun selesai bisa dijadikan A2 1 tahun. Nah, kalau tidak bisa 2 tahun tapi penetapannya itu berapa harus setelah dikaji Bapak mendapatkan informasi yang lengkap tentang problemnya dan rencana solusi yang Bapak ingin selesaikan atau ingin tawarkan. Nah, adakah batas maksimum dari dikti dari data adalah tidak boleh melebihi yang lebih. Sky is the limit. Kalau misalnya mitranya saya sampai 100 M, batas maksimum dari dikti ya 100 M, gitu kan. Sesimpel itu. Nah, tapi tentu saja Bapak yang harus menilai sebetulnya butuh berapa sih untuk mengembangkan solusi ini tadi. Itu yang paling penting karena nanti reviewer yang ke sana menilai is it really worth it segini. Atau bahkan kemarin sempat ada yang kasus ini nggak mungkin cukup gitu kan.
dana segini untuk solusi yang mereka ingin bicarakan gitu kan. Ya, ada keraguan gitu kalau dari reviewer ini terlalu kecil, jadi mereka jadi ragu juga bisa selesai atau tidak. Demikian. Apa komentar Pak, yang untuk kerjasamanya apa boleh dilakukan? Oh ya, manajer boleh, artinya dia punya apa ya, kedelegasian itu kan kalau di perusahaan itu kan bisa sampai level 30 misalnya gitu kan. Beda kan? Yang beda kan? Tadi program juga sudah jelas kan? Sudah jelas. Oke, baik. Iya, iya, baik. Bapak Ibu, sudah sekian banyak yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu kami dari LPPM berharap akan ada banyak proposal yang disiapkan. Pak Effendi jangan lupa bikin proposal, ya, patinya ya, patinya. Bapak Ibu yang lain juga kami tunggu proposal, nanti akan ada revisi di LPPM yang khusus menangani tentang proposal PDRK ini, mulai dari ajuan proposal, monet, perkembangan, dan seminar akhir nanti. Seperti tahun lalu kita sudah laksanakan. Prof. Chan, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Mungkin setelah ini akan ada lanjutan komunikasi dari kami, khususnya saya, nanti mewakili teman-teman di LPPM, akan menghubungi Prof. nanti terkait submission yang akan dilakukan pada 31 Januari kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua LPPM, Bapak Ibu Wakil Ketua LPPM yang sudah hadir di sini dari persiapan sampai pagi hari ini. Sebentar lagi akan berada bersama ya. Ya, Pak Dekan Ekonomi yang Pak Dekan ini itu reviewer kami juga. Nah, jadi beliau andalan kami juga untuk bidang sosku sampai memajukan dari bidang sosial. Bapak Ibu yang hadir di sini dan Bapak Ibu yang ada di daring di Zoom, kami mengaturkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengharapkan akan ada feedback berupa proposal yang disubmit. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah kata pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.